Ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka, memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka. Atau anggaran 5 miliar tadi maksudnya disalurkan oleh bank untuk pinjaman ke koperasi. Nanti skema keuangannya, gini. Nanti skema keuangannya nanti berikutnya. Soal skema keuangan, desain gudang. Karena di Kopdes Merah Putih itu nanti ada 6 outlet tuh. 1 outlet gudang, 2 cold storage, 3 kantor koperasi, 4 apotek hidup, apotek desa, 5 klinik desa, 6 unit simpan pinjam. Begitu. Nanti skemanya apa masih dihitung kan. Setiap desa kan kondisinya beda-beda. Ya. Karena dari pemetaan ini sekarang ada desa pertanian, desa perikanan, dan DA kelurahan yang sudah agak kota, desa yang agak kota tuh. Maksudnya udah suasana udah kota tapi statusnya masih desa. Nah, 85% desa itu pertanian, sedangkan 15% itu agro maritim lah begitu. Gitu. Tapi Himbara bakal ngasih pinjaman ke koperasi, Pak? Jadi gini, inilah bentuk dari kepedulian negara untuk membantu. Ini kan financing, bukan dikasih loh, dipinjamkan, ya kan? Dengan skema-skema yang nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak perbankan. Anggarannya 5 miliar, Pak? Sampai saat ini dihitung dan mungkin sekitar segitu. 5 miliar untuk semua koperasi? Satu koperasi? Satu koperasi. Jadi, kamu dari mana sih? Belum Teknos, Pak. Oke, pertanyaannya boleh juga. Nah, jadi begini, 5 miliar itu ada komponennya, ada bangun gudangnya, ada bangun cold storage-nya, ada bangun gerainya, terus ada truk. Paling nggak ada 2 truk. Bengkel. Truk dan bengkel. Jadi truk itu setiap desa punya 2 truk. Namanya truk desa itu buat ngangkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa. Gitu. Ya? Berarti satu koperasi ya, Pak? Satu koperasi 5 miliar. Himbaranya siapa aja, Pak? Ya namanya Himbara ya sebut aja. Kamu kan lebih tahu dari saya Himbara itu siapa aja, ya? Oke, makasih ya udah ya. Gini, skema-skema pembiayaan nanti didetilkan. Tapi prinsip-prinsip ini dulu, prinsip-prinsip pembentukan koperasi desa Merah Putih itu seperti itu. Nanti yang detil-detil biayanya, skema pembiayaan nanti berikutnya kita akan rumuskan, diskusikan, rapatkan selanjutnya. Begitu ya? Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tito, nanti Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, ya, Kementerian Pertanian. Nanti itu ya seperti itu. Nanti juga akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pak Presiden. Kita akan menjalankan perintah, ya. Oke. Oh enggak, kita harus sosialisasikan. Bahwa ini gini, saya bertanya, Koperasi Desa Merah Putih itu tidak ada di Istana Merdeka, tidak ada di kantor Kementerian Koperasi, tidak ada di kantor Kementerian Dalam Negeri, tidak ada di kantor Kementerian Desa, tapi ada di desa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya kan? Begitu. Gini, Pak Mendagri yang jawab nih. Ini. Ya. Udah dibahas tadi. Jadi memang nanti kita akan melakukan diskusi. Ya. Saya sangat sering dialog dengan teman-teman asosiasi kepala desa. Ya, entah Abdesi, Papdesi, dan lain-lain, termasuk Bamusdes, Badan Musyawarah Desa, perangkat desa. Jadi mekanisme dialog ini kita lakukan. Saya paham teman-teman daerah itu biasanya inginnya agar programnya 70% adalah bottom up. Artinya dari dimusyawarakan sendiri, mereka menentukan sendiri. 30%-nya menampung, mengakomodir kebijakan dari pusat. Tapi kali ini Bapak Presiden membuat suatu terobosan yang menurut saya luar biasa. Bayangkan nanti akan ada tambahan anggaran, ya, dan kemudian di backup dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral dari berbagai macam, termasuk masalah kesehatan klinik. Iya, ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Kalau enggak desa-desa kalau dengan anggarannya sebiasa, ya habis gitu-gitu aja. Nah, ini ada lompatan seperti ini, ide dari Presiden
dan sepertinya yang bisa menggerakkan hanya Pak Presiden karena melibatkan Himbara. Coba libatkan pinjam uang ke Himbara, kalau nggak ada jaminan segitu aja belum tentu dapat. Kemudian nanti akan dari Kementerian Pertanian mendukung pupuk bersubsidi. pupuk bersubsidi, Kementerian Kesehatan, klinik-kliniknya semua kan turun nih nyerang, bukan nyerang ya, Oh, maksudnya meroyok menyerbu. desa, menyerbu Meroyok untuk desa. membantu meningkatkan. Negara hadir. Masa mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat. Oh iya. Ini hanya masalah komunikasi. Nah, oleh karena itulah nanti rencana minggu depan Bapak Menteri Koperasi kami akan hadir. Kita akan undang asosiasi, kita mau jelaskan. Iya. Jangan sampai miskomunikasi. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa. Menurut Budi, Prabowo mendirikan koperasi tersebut karena ingin memutus mata rantai distribusi barang, melawan rentenir hingga pinjaman online pinjol di wilayah pedesaan. Jadi intinya gini, Bapak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa, ujar Budi di Istana Negara, Jumat 7/3. Budi menyebut selama ini banyak masyarakat di desa yang tidak tersentuh oleh perbankan dan jauh dari koperasi, sehingga mencari alternatif lain untuk pembiayaan, seperti pinjol. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, yang salah satu unitnya adalah unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan, dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas, imbuhnya. Budi lantas menjelaskan hasil pertanian di desa juga dibeli dengan sangat murah. Karena itu, memang dibutuhkan peran koperasi untuk menyerap hasil bumi mereka dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pungkasnya. Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan melalui 3 pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan kelompok tani yang ada di desa tersebut.